Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan. Nama saya Angelina Wulandari Sitinade Sareng, NPM 2104 0104 0011, Prodi PPKN, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Pada kesempatan ini, saya akan mereview materi untuk memenuhi UTS mata kuliah Sejarah Pemikiran Kewarganegaraan. Berhubung dengan adanya COVID-19, maka perkuliahan dilaksanakan secara online. Dan UTS kali ini diberikan oleh dosen pengampu Bapak Andri Franciscus untuk mereview materi dengan 3 topik, yaitu yang pertama, konsep dasar sejarah pemikiran, yang kedua, sejarah klasik, dan yang ketiga, konsep kewarganegaraan menurut Plato dan Aristoteles. Pada kali ini, kita memasuki pokok pembahasan materi yang pertama, konsepsi dasar sejarah pemikiran atau sejarah pemikiran kewarganegaraan. Yang pertama, manusia adalah warga atau humanisme. Warga dalam peristiwa sejarah ini yang mengandaikan warga ada dalam pembentangan waktu, titik awal, berproses, dan titik akhir. Titik awal adalah manusia yang berada dalam gua manusia yang hidup dalam individu. Manusia yang hidup dengan melihat bayang-bayang atau bukan kenyataan yang sebenarnya. Titik awal ini bermula kurang lebih 2-400 tahun yang lalu. Yang kedua, berproses itu maksudnya warga yang memiliki gagasan dan tindakan dalam menjalani hidupnya. Gagasan itu bisa kita mengerti melalui keinginan manusia gua untuk keluar dari tempat tinggalnya. Keinginan itu berawal dari munculnya pemikiran untuk melihat kenyataan yang sebenarnya yang ada di luar gua. Gagasan itu muncul karena manusia gua sudah bosan dan ingin melihat kondisi yang sebenarnya. Yang ketiga, titik akhir dalam peristiwa sejarah ada 2 makna. Yang pertama, akhir dari hidup seseorang yang ditandai melalui kematian atau personal. Yang kedua, titik akhir ini artinya berkehakiman, keberadaban dengan konflik yang tak berkesinambungan atau perang yang terus-menerus, atau dalam bahasa agama disebut kiamat, atau dalam bahasa ilmiah dikisahkan dengan istilah opalescence atau koma. Topik yang kedua, pertemuan 3 sejarah klasik. Mengetahui perkembangan ide kewarganegaraan klasik, sejarah kewarganegaraan menggambarkan perubahan relasi antara individu dan negara yang biasa disebut kewarganegaraan. Kewarganegaraan memiliki pengertian yang kontras, termasuk pandangan liberal sampai individualisme yang menekankan kebutuhan dan hak serta perundingan hukum untuk makhluk politik yang pada dasarnya pasif, dan pandangan sipil republik yang menekankan partisipasi politik dan melihat kewarganegaraan
sebagai hubungan aktif dengan hak dan kewajiban tertentu. Kewarganegaraan memperoleh semakna sebagian dengan mengecualikan non-kewarganegaraan dan hak-hak dasar. Hak-hak kewarganegaraan dan keistimewaan. Yang kedua, kewarganegaraan Yahudi kuno. Suatu pandangan adalah bahwa awal kewarganegaraan berasal dari orang Israel kuno. Orang-orang ini mengembangkan pemahaman tentang diri mereka sendiri sebagai orang yang berbeda dan unik. Perbedaan dari orang Mesir atau Babilonia adalah mereka yang memiliki sejarah tertulis, bahasa yang sama, dan agama yang hanya terdiri dari satu Tuhan, yang kadang-kadang sebagai monoteisme etis. Orang Israel mempertahankan intensitas mereka sebagai suatu bangsa meskipun diperbudakan oleh peradaban tentang rasa identitas etnis ini telah dikaitkan dengan perkembangan kewarganegaraan. Yang kedua, Yunani kuno. Kewarganegaraan polis bagi orang dahulu ialah kewarganegaraan yang ikatan antara seseorang dan kewarganegaraan kota. Sebelum zaman Yunani, seseorang timumnya terhubung dengan suku atau kelompok kerabat seperti keluarga besar, tetapi kewarganegaraan menambah lapisan pada ikatan-ikatan ini, non-kekerabatan antara orang tersebut dan negara, yang artinya orang Yunani dari Pous, di mana kewarganegaraan dan supremasi hukum berlaku, yang merupakan keuntungan strategis yang penting bagi orang Yunani. Mereka dengan Persia. Aspek penting dalam kewarganegaraan polis adalah aktivitas. Polis berarti majelis politik dan juga seluruh masyarakat. Ketimpangan status diterima secara luas. Warga memiliki status yang lebih tinggi dan non-warga negara, seperti wanita budak atau barbar. Bentuk kewarganegaraan pertama didasarkan pada cara hidup di zaman Yunani kuno. Dalam komunitas organik bersekolah kecil di polis, kewarganegaraan tidak terlibat sebagai aktivitas yang terpisah dan kehidupan privat individu, dalam arti tidak ada perbedaan antara kehidupan republik dan privat. Kewarganegaraan sangat terkait dengan kehidupan sehari-hari seseorang di polis. Topik yang ketiga, pertemuan 5, konsep kewarganegaraan menurut Plato dan Aristoteles. Yang pertama, menurut Plato tentang kewarganegaraan. Filsuf Plato membayangkan kelas pejuang yang mirip dengan konsepsi Spartan, di mana orang-orang ini tidak terlibat dalam suatu pertanian, bisnis, atau keinginan dalam kerajinan tangan, tetapi tugas utama mereka adalah persiapan untuk perang, yang meliputi melatih, berolahraga secara terus-menerus seperti praktik Spartan. Komunitas ideal Plato adalah salah satu warga yang menyimpan makanan bersama untuk mengembangkan ikatan bersama. Yang kedua adalah Aristoteles. Aristoteles adalah kewarganegaraan yang mengkonsepkan kewarganegaraan bahwa peran yang dijamin secara hukum dalam menciptakan dan menjalankan pemerintahan.
yang mencerminkan pembagian kerja yang dia yakini sebagai hal yang baik. Kewarganegaraan dalam pandangannya adalah peran pemerintah dalam masyarakat dan warga negara yang menguasai non-warga negara. Pengertian Aristoteles juga tentang kewarganegaraan yang bergantung pada pemisahan yang ketat antara publik dan privat. Polis dari aikos yang orang dan tindakan dari benda-benda yang memungkinkan orang untuk berinteraksi secara politik dengan sederajat. Sekian dari saya, terima kasih.